artinya yang bagusnya jam pagi sampai jam 8-9 itulah. Gitu. Ya itu dalam artian memang sama tujuannya sebelum bunga layu. Yang di bagian bawah akar dia nggak buah Pak. Dia yang harusnya buah hanya menggantung yang di atas akar. Nah ini tumbuh akar lagi karena nyentuh tanah, dia belum buah. Nah ini pucuk kita potong. Ya. 1 atau 2 ruas kita potong biar cepat tumbuh tunas. Kayaknya kalau ini udah gitu. Sekarang. Bagian bawah ini Pak jangan dipotong lagi Pak, karena ini kan udah kering. Oh iya ya. Kalau ada akar yang terlalu panjang dipotong. Oh jadi daunnya harus dibuang ya? Dibuang yang bagian ketimbulan. Ini jangan sampai ditaruh di bedengan Pak. Oh. Ini masalah ini nanti jadi jamur ini. Ya, akar-akar itu? Akar ini dibuang. Karena kalau mau dibuang ya ada rapi ya. Kasih buat Bapak tahan kan jumlah rapi ya. Jadi nggak perlu dalam-dalam ya Mas ya? Nggak perlu dalam-dalam. Kalau dia terlalu dalam, usia misalkan dia tumbuh akar usia 1-2 bulan masih aman. Gitu. Tapi nanti di usia 1 tahun ke atas banyak yang mati bagian pangkal. Akar yang berfungsi yang bagian dari atas itu ya. kalau kita timbun terlalu dalam. Ini di ini ya diikat aja Pak langsung. Gak dapat kuat Pak ya, maksudnya dia nggak gerak aja.
Nah ini kalau misalkan ada potongan kayak gini nih, kayak di kapal tadi kan kepotong nih, ini jangan dibuang Pak, taruh aja di sini lagi, nanti tumbuh juga. Tanam lagi aja di sini. Nanti tumbuh. Nah ini Pak untuk bagian pucuk, biar lebih aman, satu ruas atau dua ruas ini kita potong. Biar dia lebih cepat tumbuh tunas baru. Gitu ya. Potong aja dibuang. Ini sebenarnya kalau kita taruh di sini, kalau nggak kena matahari tetap tumbuh. Walaupun satu ruas kayak gini tumbuh dia Pak. Dibuang aja. Jadi untuk mempercepat tunasnya itu ya. Mempercepat tunas. Ini karena tadinya kan batang sehat, kita potong, kita putus nutrisi dari bawah, tetap bagian atas stres, tetap mati. Ini berapa hari kok udah kering itunya? Kemarin sore yang ada sebagian, kemarinnya lagi udah 2 hari. Tapi ini udah bisa langsung tanam semua, udah kering semua. Gitu ya. Yang kemarin sore pun udah siap karena memang Kan ada yang sering direndam dulu. Jangan Pak. Nggak penting ya. Jangan. Itu kalau misalkan bibitnya pengiriman jarak jauh. Misalkan saya kirim bibit dari sini ke Jawa Timur, dalam pengiriman itu kan 5 hari. Batang kan udah kisut kan ya, udah layu, itu perlu direndam pakai air kelapa. Cuma ini masih sehat semua, nggak usah, biar gitu aja. Nah nanti setelah penanaman, misalkan hari ini tanam semua, besok pagi mulai disemprot pakai tambahan nutrisi dari bagian atas. Kalau misalkan ada pupuk-pupuk daun yang Bapak punya yang dirasa bagus, kasih. Tapi kalau misalkan nggak punya, bisa pakai Gardasil. Gardasil aja ya. Gardasil bisa. Karena Semprot saya selama ini itu saya di pakai apa? Gardasil. Ini Semprot aja ya. Kalau untuk Siram air ya. siram air. Basah, lebar, bagus sih lebar. Ini udah berapa hari nggak disiram Pak? Ya udah lama ngomongnya nggak pernah tak Nggak siram, pernah siram. cuman karena air hujan aja. Tadi kan Air hujan aja. saya siram sekali bisa untuk 2 minggu. Nah ini kan bawah setahun. Iya. Sedikit dulu lah. Bisa ada yang kerja. Ini putus dulu ya. Iya, 3 itu dibuang semua. Tinggal ditimbun. Perlu dalam-dalam kalau panili. Iya. Oh gitu ya. Kalau terlalu dalam juga nanti pasti busuk. Ya sekarang nggak busuk, mungkin di usia 1 tahun bagian pangkal udah banyak yang busuk. Oh jadi nggak seketika itu ya? Enggak. Ya, sekarang 2 bulan 3 bulan aman. Gitu ya. Karena akar panili yang lebih kuat ini dari atas permukaan. Nah itu Pak, jangan ditimbun daun. Oh iya. Jangan sampai ketimbun. Ini ya. Iya. Ini jadi Itu penyakit. bahaya Ya. kalau sampai ketimbun jadi masalah bener itu. Pele nih Mas ya. Cepet loh Mas, panili daun panili 2 hari udah coklat, busuk. Nggak nyampe 5 hari udah tumbuh jamur. Apalagi dia ditimbun lebih cepat. Jadi kalau batang-batang Satu lagi kecil-kecil ini juga nggak masalah ya? Nggak Kan ada masalah. orang yang modelnya batang yang gede-gede gitu. Enggak masalah. Batang gede juga kalau salah tanam juga ya. Ya. Nah itu dibuang. Orang gedein batang vanili asal dia udah tumbuh aja Pak, itu gampang Pak. Oh.
Jadi nggak perlu anu ya, nggak perlu tebel-tebel harus gitu batang ya. yang besar, terus nimbunnya nggak perlu tebel-tebel, kayak gini aja udah cukup. Langsung diikat. Nah ini pucuk kita potong, Ya. 1 atau 2 ruas kita potong biar cepat tumbuh tunas. Ini panjang juga. Ini. Iya. Jadi ikatnya nggak usah perlu kenceng. Nggak usah kencang-kencang buat nahan aja. Ya, cukup. Ya, cukup ya. Tadi Pak ya. Ya. Ini kalau misalkan nanti udah menjalar nih tumbuh tunas misalkan dari sini atau dari bawah, kita nggak bisa nentuin Pak ya, itu kehendak Tuhan juga sih. Ya. Nah ini tumbuh satu menjalar, nah misalkan dari sini tumbuh menjalar ketinggian segini berarti kan sekitar 60 cm atau 50 cm, kita potong pucuk. Nah tunas baru nih, tunas baru yang tumbuh pertama, tunas baru lebih besar dari batang ini. Nah, nanti ketika ketinggian 60 kita potong lagi, tunas barunya lebih besar Besar dari dari batang ini. dari tunas ini. Terus sampai ke atas, dia menjalar turun ke bawah. Turun ke bawah, kalau mau kita potong pucuk, kita potong, kita tumbuhkan tunas di sini. Nah ini untuk pembuahan. Nah, kalau bibit muda di tahun ini sama tahun besok belum, nanti melewati masa pembuahan dari pembuahan sekarang karena udah mau masuk pembuahan, berarti pembuahan ketiga dia baru bisa ikut berbuah. Kalau kedua belum. Jadi melengkung 1 kali mau dipotong untuk tumbuh tunas di sini bisa. Tumbuhnya di sini tetepan ya. Tetap di sini. Bukan Di bawah sini itu. juga tumbuh juga. Nah misalkan di sini belum tumbuh, sudah tumbuh di sini duluan, lama-lama juga di sini tumbuh Pak. Yang pas kita lengkungannya lurai. itu. Iya tetap, karena umumnya vanili dia tumbuh tunas lengkung atas pasti tumbuh tanpa kita olah, tanpa kita rekayasa. Nah di bawah kalau misalkan potong, kalau batang itu masih muda, dia tumbuh di potongan juga. Tapi potongan itu biasanya yang sering tumbuh batang yang agak melengkung ke atas kena sinar matahari. Kalau dia condong ke bawah, mata tunas nggak kena matahari, dia biasanya nggak tumbuh, tumbuhnya di atas. Itu kalau yang menggantung. Cuma kalau untuk ini bibit muda, kita naikkan 1 kali, turun jangan sampai nyentuh tanah, naikkan 1 kali, turun lagi baru potong. Itu untuk pembuahan usia 2 tahunan. Kenapa kalau nyentuh tanah? Nyentuh tanah nanti jadinya batang induk lagi. Batang hidup lagi. Ya. Jadi misalkan kalau nyentuh tanah dia terlalu tumbuh, batang ini muda. Nah jadi kalau kita paksa potong pressing pun dia nggak buah karena batang yang menggantung hanya 1 masih muda. Jadi batang tuanya Berarti itu nanti di bawah. lagi, jangan sampai nyentuh tanah. Ya, kalau nyentuh tanah berarti yang batang tuanya kan yang di bagian bawah akar, dia nggak buah Pak. Dia yang harusnya buah hanya menggantung yang di atas akar. Nah ini tumbuh akar lagi karena nyentuh tanah, dia belum buah. Jadi harus kita potong ketika kita pressing, potong akar yang menyentuh ke tanah, kita gantung semua, baru dia mau berbuah. Karena vanili kalau terlalu subur, tanpa di stressing nggak akan buah. Vanili buahnya ketika ketemu musim kemarau, batangnya agak layu, stres, masuk musim penghujan, buahnya banyak. Tanpa dia stres nggak bisa buah Pak. Itu vanili. Sama kayak apa ya, kita bandingkan dengan tabu lampot. Tabu lampot kalau kita kasih pupuk terus-terusan, kita siram terus-terusan, kita genjot pertumbuhan terus, dia nggak tumbuh, nggak buah, tapi pertumbuhan bagus. Nah, tapi ketika kemarau kita lupa nyiram, batang itu layu, kita siram, sebulan kemudian tumbuh bunga. Itu kalau tabu lampot, harus di stres air kalau tabu lampot. Kalau vanili dikenalnya stressing lah, stres batang. Ini sama aja tujuannya. Kalau itu apa, perkawinan atau polinasi itu apa? Polinasi. Nah, itu waktunya yang tepat itu. Polinasi waktu yang tepat itu sebelum bunga layu. Kalau kita pakai parameter 70% ini jam 10, jam 11 belum layu bunga Pak, masih bisa. Saya sendiri kalau di rumah itu naungan bagus, kadang jam 12 Pak, saya bangunnya kan siang nih, jam 10 gitu, jam 12 baru selesai. Enggak masalah itu. Enggak masalah, yang penting dia belum layu. Kalau naungan bagus, cuma kalau naungan kita cuma pakai yang di bawah 50%,
itu jam 9 udah layu Pak, karena kesengat matahari itu harus pagi kita. Oh jadi artinya yang namanya pagi itu bukan karena memang harus waktunya pagi, bukan karena menghindari matahari sebelum dia layu. Itu untuk polinasi. Nah kalau dia layu kita polinasi, walaupun dia jadi buahnya kurang maksimal, dia kurang bagus buah, karena mungkin putiknya itu udah layu jadi kurang subur lagi. Kalau ya saya dengar itu kan artinya yang bagusnya jam pagi sampai jam 8-9 itulah gitu. Ya itu dalam artian memang sama tujuannya sebelum bunga layu. Oh gitu ya. Bukan dalam artian harus pagi dengan waktu jam sekian, setelah jam sekian nggak bisa, itu bukan ya. Itu setelah bunga layu baru nggak bisa. Dan itu memang waktunya hanya sehari itu. Sehari itu Pak. Biasanya kalau naungan ini nih, ini jam sekitar jam 12, jam 1 baru mulai dia layu. Nah, layunya itu kalau dia masih agak dipencet agak keras bisa dipatahin, walaupun dia agak layu masih bisa. Cuma kalau udah layu banget, udah pucuk, biasanya gagal Pak. Walaupun jadi juga kurang bagus.